Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Senin Legi dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mengendalikan keinginan. Ya. Kadang mengendalikan keinginan itu sebenarnya sederhana ya teman-teman. Ya. Mengendalikan keinginan itu sebenarnya sederhana. Ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kebutuhanmu itu terpenuhi dulu gitu ya. Kebutuhan keinginan ya teman-teman sedang lagi ya. Misalnya kebutuhanmu makan ya, kebutuhanmu makan minum terus apa meneh, bayar listrik, bayar wifi, bayar air PDAM, bayar gas misalkan, itu kan kebutuhan primer. Lah kebutuhan primer itu masih bisa kita minimalisir gitu loh ya. Misalnya Anda makan sehari 3 kali, Anda kurangi sekali, makan 2 kali. Oh, kalau Anda tidak mampu mengurangi makan 3 kali dikurangi sekali, tidak mampu misalkan ya, Anda kurangi komposisinya. Biasanya misalnya makan sama ayam misalkan, Anda bisa makan pakai tempe. Ya, artinya sudah terjadi penghematan. Nah, untuk bisa melakukan ini, ya, Anda lihat berapa pendapatan Anda 1 bulan. Ya, pendapatan Anda 1 bulan itu berapa? Nah, ketika Anda tahu pendapatan Anda, misalkan ya, supaya Anda lebih mudah paham ya. Misalkan pendapatan Anda 5 juta. Nah, 5 juta dalam 1 bulan. Ya. Itu belanjakan di awal, ya, belanjakan atau alokasikan. Di awal itu alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang itu kewajiban. Misalkan untuk uang saku anak misalkan, anaknya sekolah SD, SMP, SMA. SD sangune 5.000, SMP 10.000, SMA 15.000 misalkan. Itu kamu hitung selama 1 bulan, kamu sisihkan ya. Anak SD, SMP, SMA, dari 5 juta tadi itu sudah berkurang ya. Terus kamu sisihkan untuk beli beras. Beli beras selama 1 bulan katakanlah 25 kilo ya. Sisihkan 350 misalnya. Sisihkan, sudah berkurang uang 5 juta tadi. Terus alokasikan ya. Kamu harus punya catatan ya supaya mudah ya. LPG misalkan, LPG 3 itu misalkan harganya 3 LPG itu berapa? 60.000 misalkan. Kamu catat gula berapa, kopi berapa, teh berapa, masukkan semua. Terus beli peralatan mandi, sabun cuci dan mau macam-macam ya, minyak goreng, apalagi yang kebutuhan itu pasti kamu beli itu loh. Yang itu untuk kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Terus alokasikan ya, untuk makan setiap hari, untuk belanja lauk pauk misalkan, untuk iuran RT, iuran RW, iuran 17 misalkan ya. Kalau ada iuran bulanan misalkan, itu kamu sisihkan di awal. Ketika kamu mendapatkan uang, itu kamu sisihkan sehingga kamu tahu berapa sisa yang ada di dompetmu dari 5 juta tadi ya. Kalau 1/4 ya pasti berkurang gitu. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kalau 2 juta itu sudah pasti berkurang ya. Lah, dengan kita memiliki gambaran seperti ini ya, kalau Anda hafal tidak perlu dicatat ya. Tapi biasanya cukup catat 1 kali saja ya, di awal saja gitu. Nanti Anda bisa ambil garis besarnya saja. Misalkan bulan Desember ini ternyata itu saya menghabiskan untuk kebutuhan saya satu keluarga, itu saya menghabiskan 3 juta. Ya sudah, tinggal patokan saja 3 juta. Bulan berikutnya 3 juta, kamu tambahi 10%. Lah, itu pun juga bisa dihemat
ketika Anda mampu menghemat kebutuhan Anda, maka keinginan akan sangat mudah untuk Anda kendalikan. Karena Anda terbiasa melatih pengendalian diri. Ya, jadi seperti itu, caranya seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda loss ya, pengen tuku cilok ya, tuku cilok. Pengen tuku bakso, bakso. Mie ayam, macam-macam. Ya akhirnya yo jebol. Ya, gak kerasa ya teman-teman. Anda beli cilok 5.000. Ya, beli cilok 5.000, Anda beli 5 bungkus misalkan untuk keluarga Anda. Nah, tiba-tiba 3 hari lagi ya, ono batagor, beli lagi 5 bungkus, walaupun harganya 5.000. Kalau kali 5 sudah 25.000, sudah berkurang 50.000 uang. Ya. Inilah manajemen ya. Jadi penting kita ini punya catatan pengeluaran pemasukan. Tujuannya untuk apa? Untuk kontrol. Untuk kontrol keuangan kita. Ya. Sama halnya dengan Anda belanja ya. Anda belanja setiap hari. Itu kan pasti Anda kan tahu dong harga cabai berapa, harga bayam berapa, harga lombok berapa, semua macam-macam itu harga itu, sayur mayur itu. Nah, dari situ akan timbul ya kemampuan untuk mengendalikan gitu. Ya, misalkan jatahmu setiap hari katakanlah 50.000 untuk lauk pauk. Kamu pasti akan berpikir, memanajemen uang 50.000 ini saya buat lauk pauk dapat apa? Bisa untuk makan satu keluarga selama 1 hari, 3 kali makan. Ya. Beli tempe katakanlah, beli tahu misalkan. Ya. Terus bumbu-bumbunya. Nah, ketika instingmu main, instingmu main, kamu akan memanajemen sendiri. Mencukupkan bagaimana supaya uang 50.000 itu bisa cukup. Ya. Atau mau masak soto misalkan. Beli ayam katakanlah setengah kilo misalkan 15.000. Yang lainnya bumbu soto ya. Nah, terus kasih mie bihun itu. Ini bisa untuk makan 3 kali. Nah, kamu masih defisit, masih deposit, masih punya sisa. Ya, kamu bisa beli bumbu soto online itu 2.000-an ya, 1.500 ada, 2.000. Ya, kamu beli bumbu soto 2.000, ikannya 1/4 atau setengah kilo 15.000 ya, atau 20.000 berarti 22.000 sudah. Ya. Paling tidak habis 30.000. Kamu sudah bisa makan soto untuk satu keluarga 3 kali sehari. 30.000 buat makan soto 3 kali sehari. Dan prosesnya cepat masaknya. Tinggal cemplung, tinggal goreng ayam, terus diiris-iris, masukkan. Itu manajemen gitu. Coba bayangkan. Ketika kamu makan di warung 30.000, ya mungkin cuma 3 orang saja yang makan, dan tidak bisa dimakan sampai 3 kali sehari. Itulah manajemen. Makanya penting ya. Manajemen ini penting untuk Anda terapkan ya, supaya kamu bisa mengendalikan keinginan, kebutuhan. Kalau sudah keinginan kebutuhan terkendali, maka kekayaan pasti akan menjadi bagian dari kehidupan. Ya, kenapa? Kamu punya sisa terus. Setiap pendapatanmu itu punya sisa terus, tidak minus. Orang kaya itu seperti itu. Hari-harinya, ya, bulan-bulannya, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu selalu plus. Dan semua itu berawal dari manajemen, pencatatan. Ya. Ini tidak hanya berlaku bagi satu keluarga gitu ya. Perusahaan pun juga sama seperti itu konsepnya gitu ya. Ya, saya pindah 5 perusahaan itu ya sama seperti itu. Ya,
ada pemasukan, ada pengeluaran. Harus lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Ya, baru perusahaan itu akan bisa sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya pengendalian diri itu adalah kemampuan diri kita untuk memanajemen diri, tidak loss ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.